hiburan edukatif buat anak? Dengerin aja podcast Dongeng Pilihan Orang Tua di Spotify. Annyeonghaseyo. Karen Imida, Audira Imida. wow, kembali lagi dengan Audira ya. Tapi tentunya bukan dengan wajah baru, saya Karen. Selamat bergabung untuk Sobat Media di Kamchagia Korea What's On. Kali ini kita bakal bahas boy group lagi, tapi dengan basis fandom terbesar. Siapa dia? Kita akan kulik langsung nih sama Audira, seorang EXO-L sejati. Bisa dilihat langsung dari yang dia udah pegang bantalnya udah pegang ya. lihat ya nih. Dan ini ada foto kartnya juga. Ada fotokartnya ini karena membernya nggak ada di sini ya, jadi aku tampilin kasihan dia. Satu lagi kemarin lagi wamil, jadi nggak ada nih di bantalnya. Wah, langsung di notice ya Sobat Media ya. Iya. Wow banget nih matanya ya. Nah, ngomong-ngomong soal fandom terbesar EXO, Audira udah jadi EXO-L udah dari kapan dan apa yang ngebuat suka jatuh cinta sama EXO? Iya. Oke, jadi aku udah jadi EXO-L tuh sebenarnya dari akhir 2015. Itu tuh titik awalnya banget aku ngelihat mereka sebenarnya di Mama tuh. Mama 2015 tuh seru banget loh. Wah. Karena aku tadinya nontonnya buat Big Bang. Oh, Tapi gitu. kok ini ada boy band loncat-loncat sampai mau pingsan gitu Wah, si Chanyeolnya langsung nih. salfok Si ya? Chanyeol, iya. Terus langsung cari tahu lah gue, terus Winter Album, terus comeback pertama juga ngikutin deh jadinya gitu. Wow, 2015 akhir itu berarti ya nggak gitu lama dari mereka debut lah ya. Iya. 2012 3 tahun. sama lagunya dia yang Mama. Mama. Masih ingat betul? Ya, careless, shoot anonymous. Nanti kita tambahin lagu dikit lah ya. 2015 akhir sampai sekarang Betul. 7 tahun. Tentunya ada nih lagu yang terngiang-ngiang banget nih di otak si Audi. Oke. Apa nih lagunya nih yang kayak wah ini lagunya kayak gue banget Comeback yang gue suka dan lagu-lagu album yang paling gue suka tuh 2016 yang nama albumnya tuh Exact. nih. Exact. Comebacknya tuh mereka double lagu, satu Monster, satu lagi Lucky One. Gue sukanya Lucky One-nya sih, dia lebih kayak R&B-nya. Terus lagu favorit gue juga sebenarnya dari album itu, namanya Cloud9. Itu kayak Nine. ya lagunya cantik banget, nanti kalian harus cari sendiri. Cantik tapi nyanyi ganteng rupawan tentunya Iya, ya tentu, Brody. tentu. Ini ngomong-ngomong tadi lagu favorit itu tuh ada makna yang tersendiri gak sih dari lagu itu? Apa ya, kayaknya lagunya kayak about falling in love dan how the love makes you feel like Wow. kayak brings you to cloud 9 lah, weh. Wow, beautiful. Oke. Wow. Nah, udah ngomongin lagu yang buat Audira terngiang-ngiang tentunya ya. Kita kan tahu nih ya, apalagi EXO dijulukin sebagai King of Wih. K-pop. Iya nggak sih? Agree nggak sih? Agree nggak tuh bahasa Agree gue? nggak? Dinaungin sama SM lah ya tentunya. Betul, Debutnya di betul. 2012. Awal banget itu kayak gue masih SD gak sih? Lu Lah. kapan sih? Gue udah nggak SD sih. Ada jenjang. Oke, kita beda tipis kok sebentar Beda Sobat tipis. Media. Oke, lanjut. Nah, ini tuh dia dari debut dia tuh udah dibagi dari sub 2 kelompok ini Betul. sebenarnya. Namanya tuh ada EXO K sama EXO M. Itu gimana sih ceritanya sih? Jadi kayak SM tuh pengen dapet pasar tuh dari Korea dan Cina, karena kan Cina banyak banget tuh sebenarnya yang suka K-pop juga. Terus mereka bikin 2 grup nih ya, tapi lama-lama ujung-ujungnya juga jadi satu karena di antara ada member yang cabut, tapi kayak dengan dijadiin satu tuh malah jadi makin booming lagi gitu. Wow, jadi at the end jadi satu mereka. Jadi satu. Oke, udah membernya nggak usah di-spill lagi, udah tahu lah Udah ya. tau lah jumlahnya Sehun, berapa. Chanyeol, wow itu jujur itu ini kalau senyum seperti gula Jawa sangat manis Wah. banget. Ini sebenarnya kita udah ngomongin si EXO dari tadi nih ya, King of K-pop nih ya kan. Sebenarnya filosofi dari EXO ini sebenarnya cukup unik ya. Ini yang menurut gue cari ya nih sebagai ya belum EXO-L sih sebenarnya ya. Artinya tuh kayak outsider atau sesuatu yang berasal dari luar tuh bener gak sih sebenarnya Dir? Iya, jadi SM agak lucu gitu sih. Kayak sekarang kan kalau kalian tahu tuh aespa ada kuangnya-kuangyanya mereka. Ya. Kalau EXO tuh dulu mereka ada konsep mereka tuh kayak alien with superpowers. Oh. Jadi ada yang powernya es, air,
kayak Oke. apa sih, kayak Hulk gitu. Oh, filosofis Terus sekali ya berarti iya, ya. api ya gitulah ceritanya. Berarti kayak unsur-unsur mereka gitu ya. Unsur-unsur. Tapi Wow. kayak kelamaan itu juga jadi inside joke mereka sih, karena kan kayak itu konsep yang agak kocak gitu sih, Iya kan kayak agak nggak air, realistis ya. api, Avenger kali itu. Avenger. Tapi dibalik sesuatu mereka itu memang kalau setiap manggung tentunya sesuatu yang dari luar tuh muncul kayak wow, kayak apa ya, kayak on fire memang di panggung Benar, bawaannya, benar. walaupun ya ngomongin comeback mereka belum ada, cuma nanti kita pasti tetap tungguin Tahun lah depan ya. katanya bakal comeback loh mereka. Oke, udah di spill Ditunggu ya, sama EXO-L. Audira. Oke, siap. Ini pasti lu udah mantengin juga lah ya kalau Udah udah comeback lah nungguin ya. gue. Jadi tuh terakhir sekarang ada Baekhyun nih yang masih di Wamil. Katanya pas Baekhyun Iya, balik heeh. akan ada comeback. Jadi tungguin aja. Oke, dia balik kapan sih, si Baekhyun lama banget deh. Ih, kayak paling bulan depan atau Februari deh. Berarti 2023 dong. Iya, Wow. benar. Wow, ini dari tadi udah ngomongin si EXO nih. Kayaknya gue belum nanya nih, bias tuh siapa sih di EXO Bias sebenarnya? gue ini sih Chanyeol namanya. Oh, Park Chan-yeol. Gue dulu kalau nyebut dia gue selempetin namanya. Apa? Cendol, Mas Cendol. Mas Karena Cendol, manis bener. kan, Mas Manis Cendol. banget. Gue gituin. Manis. Wow, kalau bias breaker ada nggak? Apa semuanya bias breaker lo? Bias striker gue Baekhyun sih. Sekarang gue malah jadi Ah. mantengin Baekhyun karena lo kenapa nggak balik-balik gitu. Kangen kali ya. Kangen. Waduh. Nah, ini sebenarnya mau ngomongin yang di luar EXO dikit. Kayak Oke, kita ada oke. kabar tentang si Chen nih ya. Dia kan baru debut bareng grupnya. Ini kan mungkin EXO mungkin kayak digadang-gadang nih ya pas mereka bikin album, mungkin gak sih EXO comeback kayak apa ya, kayak dari netizen K-popers tuh kayak nyambungin aja, ini bener gak ya dia bakal comeback atau gimana nih kalau menurut lu sendiri Dora? Jadi Chen tuh sebenarnya udah bikin solo album dari sebelum dia wamil gitu. Dia karena kalau orang-orang tahu juga dia artis OST yang lumayan terkenal kayak Every benar. Time atau apalah gitu Siapa kan. yang gak tahu ya film itu ya, Every Betul, Time, betul. Every Time gitu. Iya. Oke. Nah, jadi emang dia tuh penyanyi dengan suara yang merdu gitu lah. Dan mungkin di comeback ini setelah dia balik dari wamil, mungkin biar lebih hype juga. Jadi dibantu sama teman-temannya untuk promosiin gitu sih. Oh, lagunya dia yang Lasin itu ya. Ini Lasin. sebenarnya kayak kontroversi sih sebenarnya. Kenapa sih? Gue nggak tahu juga nih kan, gue Iya. cuman baca-baca dari tweetan orang ya, kayak ada yang ngedukung, ada juga kayak ini si Chen numpang tenar doang nih sama Nggak boleh sama gitu loh, member EXO-L EXO nih. lainnya ya kan. Cuman kayak balik lagi kita harus positive thinking Positif ya lah. sobat medio ya, karena kan bonding lah namanya temen ya nggak Iya, sih, nggak nggak ada yang apa-apa. salah kan, why ini not? satu tim, kalian nggak boleh gitu guys. Betul sekali sobat medio. Nih ya, terus udah ngomongin si Chen tadi, Baekhyun. Nah, ini ada lagi tentang si Lay sama Suho yang Yes, nantinya yes. nih katanya bakal jadi pembicara di Eh. salah satu universitas top dunia. Itu bener gak sih? Kayak maksudnya udah bener apa emang masih Bahkan rumor? sudah terjadi loh. Jadi kalau Suho itu gue Wow. juga udah baca-baca sih sebenarnya Oke. dia ngomongin apa. Jadi Suho itu kemarin dia ke Stanford, terus dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Mantep banget gak sih? Dia ngomongin tentang K-pop sebenarnya, Oke. kayak how K-pop and fans kayak bikin semua hal itu menjadi nyata Wow. gitu. Kalau Lay sendiri dia ke Harvard. Keren banget gak sih dia ngomong di Harvard? Harvard. Iya, wow. top university di dunia. Mana sih yang nggak tahu kan? Terus kalau Lay ini lebih ngomongin ke culture apa sih? Culture Cina gitu sih. Entertainment Oh, Cina gitu. entertain. ya. Berarti dia nggak nyinggung Korea gitu. Kurang tahu sih ya. Mungkin dia pasti dia brought up sih kalau dia adalah member boy band Korea Berarti gitu. gue harus mengulik seperti Audira ya, karena gue ketinggalan infonya. Waduh, karena gue belum nemu fancamnya dia yang ngomong di si. Mungkin private acara kali ya. Jadi yang serius. Nah itu dia harusnya kan, maksudnya sekelas Lay sama Suho ya di Harvard sama Stanford apalagi ya, pasti kan kayak ada di spill, apa gue kurang update ya. Mungkin kita mungkin bisa ya. lihat di website kampusnya masing-masing ya Oke, guys. langsung aja kepoin. Kepoin langsung. Berarti nih ya, ngomong tadi kan gue sempat singgung kalau EXO tuh debut 2012. Benar, Sekarang 2022. Berarti satu dekade lah ya, 10 Satu dekade, tahun nih ya udah. Apalagi sebenarnya gue masih inget banget di tahun 2014 lah ya, itu disebutnya mungkin kayak masa-masa keemasan, Keemasan. jaya-jayanya dia lah, Benar, emas benar, banget, benar, golden benar. banget semuanya nih ya. Berarti kan itu mungkin lu belum jadi EXO-L Belum, kali ya, belum. tapi sejak 2015 lah ya, 2015 sampai sekarang 2022, Betul, ada betul. nggak sih momen kayak manggung kayak atau apa yang kayak berkesan banget di dalam kayak di otak lu, di hati lu gitu? Jadi sebenarnya peak
kayak top of the top gue jadi EXO-L tuh 2016 dan itu kayak terus gitu nambah. Jadi pertama mereka Februari tuh mereka ke Indo, gue nonton nih, gue baru suka mereka 2 bulan langsung kayak Wow. mau nonton gitu. Langsung. Kan kapan lagi gue nonton. Habis itu mereka comeback, gue beli album K-pop pertama tuh mereka gitu. Ngomong EXO nih, kayaknya Audira sangat-sangat EXO-L sejati ya, apalagi nanti dia mau comeback ya. Dan nanti boleh nih untuk editor ditaruh di foto di sini kalau ada fotonya si Lay yang lagi di airport itu gue nggak tahu nih, apalagi dia mau ke Korea dari Cina kan, mau ke Korea apa gimana, apa mau prepare untuk comebacknya dia. Mungkin. Who knows? Karena itu yang baru gue lihat di Twitter sih sebenarnya Oh, sih. Karena ada. sisa membernya lagi nggak tahu lagi, maksudnya cuplikannya untuk dia comeback belum ada lagi dan khususnya. Masih rahasia sih kayaknya dari perusahaan. Bener, tapi kalau menurut dari Audira EXO sejati itu udah di-spill ya tahun depan, oke? Tahun depan ya guys, pantengin aja. Nah, nih dari misalkan di comeback nih ya, nanti di awal tahun atau pertengahan tahun ya, ada nggak harapan lu yang lagunya nanti bakal dibawain pas dia manggung tuh apa gitu? Kalau mereka konser lagi mungkin apa ya? Paling lagu yang fun kayak Call Me Baby mereka tahun 2015. Itu kan mereka Wah. kayak Oke. mungkin biar throwback dikit. Kalau nggak paling Love Shot ya, karena kan mereka Wow. belum pernah. Gue masih gini nih. bareng. Setelah maaf ya, saya nggak bisa meliuk-meliuk nih badannya kan harus gitu begitu kan. Nah, udah ngomongin tadi Call Me Baby ya, Love Shot, Coco Bob deh, gue tambahin lagi satu itu masih terngiang-ngiang sobat video. Bob sih. Iya kan. Terus tadi udah ngomongin comeback. Ini tuh lu tau gak sih apa masih desas-desus atau rumor nanti comeback itu kayak virtual kah atau nanti offline atau gimana sih? Apa ya? Ya paling kayak comeback biasa ya, bikin album. Dengan mereka pasti ngusahain semua membernya bareng. Kayak kemarin terakhir tahun lalu ya. Mereka bikin album sampai Lay-nya aja tuh. Lay kan aktif di Cina nih. Dia juga ada kesibukan dan dia makanya syutingnya itu dia syuting di studio sendiri gitu. Jadi green screen dimasukin ke music videonya, green screen, kocak banget. Wow. Tapi pasti nggak kelihatan lah ya. Nggak kelihatan, Iya. ya, kelihatan dikit sih, dan itu inside joke buat EXO-L. Itu agak ngakak, cuman gue suka effortnya untuk membuat mereka bareng-bareng lagi. Waduh. Satu kamera. Nih mungkin kalau Mini misalnya deh di comeback. Terus ya who knows ya kalau misalkan dia ngadain konser di Indonesia nanti, karena kan lu tau sendiri kan sekarang lagi gencer-gencernya konser Parah. ya. NCT, Seventeen lah kayaknya Parah. lagi up banget nih ya. Blackpink nanti kalau misalkan nih EXO konser ada, lu pasti nonton apa enggak? Nonton lah depan. Langsung depan ya, Langsung- stage depan ya. langsung Terus depan. kalau misalkan langsung kayak gitu udah fix dapet nih, misalkan tiketnya nge-war dapet, ada nggak hal yang lu persiapin secara khusus kayak maksudnya kayak tips and triknya? Siapa tahu ada EXO juga di rumah yang nobar juga bareng Audira. Kalau EXO-L yang bener-bener EXO-L sih kayaknya cuma dateng khusyuk nonton gitu sih menurut gue, karena gue akan kayak gitu sih kalau nonton konser EXO. Karena udah kangen banget lah Udah ya. kangen, udah kayak nggak mau- perlu siapin embel-embel tuh udah nggak perlu Kayak sih. mungkin fancam sekedar aja karena lu harus nikmatin momennya itu kan. Apalagi nikmatin. wah sekelas EXO ya udah satu dekade yang tadi gue bilang 10 Kangen sih, tahun. kangen banget. Padahal gue juga yang bukan EXO tapi kangen juga liat dia manggung loh. Bukan EXO saya. Mungkin saya harus menggeluti lagi ya. Dengan Audira tentunya ya, dengan Iya, EXO belajar ya sejati. nanti Care. Nanti kita ngomong di belakang aja ya di Iya, backstage iya. ya. Seru banget sobat media, kita udah ngobrol-ngobrol tentang EXO dan pastinya banyak banget dilaluinya dari masa kemasannya dia sampai sekarang. Nanti bakal comeback lagi tentunya pasti nggak mudah banget bagi Iya, si Dio dan kawan-kawan tentunya. betul, Nah, betul. buat sobat media atau EXO-L yang lain nih ya, atau yang punya harapan khusus nantinya pas comeback atau apapun atau ide lain nantinya yang buat kita bahas bareng Audira atau teman-teman yang lain, boleh banget langsung komen di bawah ini. Nah, Audira, thank you banget. Thank you. Sangat seru banget. Seru banget. Seru banget ya sama biasnya Baekhyun. Baekhyun. Waduh, Beast Chanyeol. Breaker. Oke sahabat video, untuk ide yang tadi aku bilang boleh banget share di bawah dan tungguin kita di episode selanjutnya di Kamchagia Korea. What's up? Annyeong. Annyeong.